Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para santri serta seluruh jamaah suku yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah menggenggam rohnya kita pada saat kita tertidur. Salawat dan salam mari kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Rasulullah, al-bakhil alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang paling kikir kata Nabi adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak mau berselawat. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak kembali kepada seluruh anak-anak santri dan seluruh jamaah untuk kita sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Saya baca, kemudian anak-anak sekalian dan seluruh jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak-anak sekalian serta jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini, insyaallah saya akan membawakan beberapa pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi saya bukan menafsirkan ya, mengambil pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Karena kalau menafsirkan itu untuk kajian khusus, mungkin dengan kitab tafsir tertentu di kitab Ibnu Katsir, jalan lain atau yang sebagainya. Jadi saya memberikan penjelasan ini hanya mengambil pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran. Pada beberapa kali pertemuan saya sudah jelaskan tentang surah Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah, makna dan kandungan surah Al-Fatihah. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah kita melangkah pada awal daripada surah Al-Baqarah. Awal surah Al-Baqarah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi oleh para ulama, alif lam
Lam Mim ini disebut dengan fawaatihus suwar atau pembuka surat. Ada juga mengatakan ini adalah nama surah. Ada juga mengatakan alif lam mim ini dan semacamnya. Jadi fawaatihus suwar itu banyak temannya. Alif lam mim, apa lagi? Alif lam ra. Alif lam ra, apa lagi? Alif lam mim. Alif lam mim ra, apa lagi? Alif lam mim sad. Alif lam mim sad, apa lagi? Yasin, apa lagi? Kaf ha ya ain sad. Jadi itu disebut dengan fawaatihus suwar, pembuka surah. Ya. Dan ini adalah bagian daripada ayat Al-Quran. Kemarin Ustaz kita sudah menyampaikan bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Quran, mengqara harfan, satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Tapi satu kebaikan itu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu jadi 10. Kemudian kata Rasulullah, la aqulu, saya tidak bilang alif lam mim harfun. Alif lam mim satu huruf. Walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi kalau alif lam mim berapa hurufnya? 3. Kali 10 berapa? 30 kebaikan. Baca alif lam mim berarti kita sudah mendapatkan bahagian pahala yang Allah siapkan. Karena setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sempat menamatkan Al-Quran. Tahu berapa huruf Al-Quran? 6.600. Itu ayatnya 6.236 ayat. Oleh sebagian ulama menghitungnya. Huruf dari Al-Quran menurut Al-Hajjaj atau Al-Hajjaj bin Yusuf, saya baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau pernah mengumpulkan para qurra, para pembaca Al-Quran, kemudian bertanya dan mereka meminta supaya menghitung huruf-huruf daripada Al-Quran. Kesimpulannya huruf daripada Al-Quran itu adalah 340.740. 340.740. Coba kalau dikalikan 10 berapa pahalanya? Beliau juga bertanya tentang pertengahan Al-Quran. Maka para qurra, para pembaca Al-Quran itu mengatakan pertengahan Al-Quran itu adalah pada huruf fa dalam surah Al-Kahfi, yaitu wal yatalattaf. Itu pertengahan daripada Al-Quran. Jadi itulah anak-anak sekalian serta seluruh jamaah sekalian. Coba bayangkan sekarang ini kita harus cerdas memilih sebuah amalan. Ya, karena di akhirat nanti ada namanya mizan. Mizan itu timbangan. Ada namanya mizan, timbangan, di mana kebaikan dan keburukan kita akan ditimbang. Nah, disinilah dibutuhkan kecerdasan dalam sebuah memilih amalan. Karena perlu diketahui ada amalan besar, butuh biaya yang besar, di tempat yang khusus, tapi dia punya balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Haji. Jadi dia punya biaya besar, punya tempat yang khusus, tata pelaksanaan yang khusus, tapi dia punya balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang lain adalah kafarah, penebus dosa. Wal hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi kan itu butuh waktu, itu butuh tempat yang khusus, butuh biaya yang besar. Apalagi sekarang susah untuk pergi laksanakan haji dan umrah. Maka sekarang ini kita berpikir bagaimana melakukan sebuah amalan yang kecil, tidak memerlukan tempat yang khusus, tidak memerlukan waktu yang khusus, dan tidak memerlukan biaya, tapi ternyata mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak membutuhkan tempat yang khusus, kecuali tempat yang memang dilarang. Kemudian tidak perlu biaya. Kalau ngaji perlu biaya tidak? Halo? Untuk membaca Al-Quran harus bayar tidak?
Tidak perlu kan, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Kemudian tidak memerlukan waktu yang khusus. Tapi berat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan jadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim, saya tidak bilang kata Rasulullah alif lam mim harfun, walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif lam mim saja 30 kebaikan, apalagi kita tamatkan Al-Qur'an. Masyaallah. Jadi itu alif lam mim ya. Ada juga yang menafsirkan tujuan daripada alif lam mim ini adalah untuk menggugah pendengar. Jadi pada saat itu orang-orang Quraisy, kalau misalnya perhatiannya lagi buyar kemana-mana, ketika dibacakan alif lam mim, itu bagi orang Arab ini adalah sesuatu yang asing, yang aneh. Maka mereka akan memusatkan perhatiannya kepada sumber suara. Ya sama kan kalau kita tiba-tiba ada sesuatu yang lain daripada yang lain, kita akan lihat apa itu. Jadi seakan-akan menggugah orang supaya memperhatikan sumber suara itu. Makanya hampir seluruh setelah fawatil suara itu berbicara tentang Al-Qur'an. Ini kita bahas alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, bicara tentang Al-Qur'an. Nun wal qalami wa ma yasturun, itu bicara tentang Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim, berbicara tentang Al-Qur'an. Jadi hampir seluruh ayat-ayat selanjutnya setelah fawatil suara itu bercerita tentang Al-Qur'an. Supaya apa? Ketika Al-Qur'an itu dibacakan, diperhatikan. Jelas sampai sini? Jelas. Halo? Jelas. Ya. Sebagian ya, lagi terlelap dalam mimpi. Ya. Kemudian zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Mari kita lihat. Zalikal kitab, inilah Alkitab. Jadi nama Al-Qur'an, perhatikan supaya nanti dipelajari ya di sekolah ya. Zalikal kitab, inilah Alkitab. Jadi nama-nama Al-Qur'an salah satunya adalah Quran. Al-Qur'an salah satunya, tapi dalam ayat ini apa? Alkitab. Alkitab. Jadi nama-nama Al-Qur'an mulai dari satu, coba. Al-Quran itu sendiri. Yang kedua Alkitab. Yang ketiga Al-Furqan. Yang keempat Az-Zikr. Itu nama-nama Al-Quran. Alkitab sesuatu yang tertulis, Al-Quran ya sesuatu yang dibaca, Al-Furqan pembeda, Az-Zikr peringatan. Itu nama-nama Al-Quran. Jadi kalau dikatakan zalikal kitab, berarti yang ditunjuk di sini adalah Al-Quran. Zalikal kitab, inilah Al-Quran. La raib, tidak ada keraguan. Fihi, kembali kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi kalau ada yang meragukan Al-Quran sampai sekarang, Allah masih membuka peluang bagi siapapun yang ingin menandingi Al-Quran. Jadi kalau mau buat Al-Quran silahkan. Dan kita akan sandingkan dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, apa kata Allah? Fa'tu bi suratin min misli. Coba buat satu surah yang semisal dengannya. Coba buat yang sama dengan Al-Quran. Sampai sekarang masih terbuka ini peluang. Fa'tu bi suratin min misli. Coba buat satu surah yang semisal dengannya. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum. Bahkan kalau tidak mampu sendiri, wad'u syuhada'akum, panggil teman kalian, panggil ahli kalian, panggil saksi kalian, siapapun yang kalian merasa mampu untuk membuat bersama-sama dengan Al-Quran, silakan panggil. Profesor-profesor, dokter-dokter atau siapapun. Silahkan panggil. Wad'u syuhada'akum min dunillah, selain daripada Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang yang benar. Tapi perhatikan ayat selanjutnya. Fa in lam taf'alu, maka jika kalian tidak mampu, kemudian Allah pertegas lagi, wa lan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan mampu. Jadi tidak mungkin akan ada yang mampu menandingi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi nama Al-Quran apa tadi?
Az-zikr. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr. Maksudnya di sini kembali kepada Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya. Allah yang menjaga Al-Quran, maka sampai kiamat pun tidak akan mampu orang menandingi Al-Quran. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Yang melalui para qurra, melalui para hafiz. Tidak ada kitab di dunia ini yang mampu dihafal seluruhnya kecuali Al-Quran. Tidak ada. Orang yang hafal Al-Quran kan banyak. Kemudian Al-Quran itu terkait dengan kaidah-kaidah bacaan yang biasa disebut dengan ilmu tajwid. Jadi jangankan memalsukan Al-Quran, kalau orang paham tajwid, ketika dibaca Al-Quran itu saja keliru cara membacanya, orang sudah paham ini salah. Jangankan baca baca yang lain, salah dalam penyebutan huruf saja yang disebut dengan makhraj, cara penyebutan huruf itu sudah kita pahami. Kamu salah bacaannya, apalagi mau palsukan yang lebih jauh. Apalagi banyak para hafiz, para penghafal Al-Quran. Seperti insyaallah anak-anakku semua, anak-anakku sekalian, kalau jadi seorang hafiz yang bisa mengamalkan Al-Quran, maka kalian adalah penjaga-penjaga Al-Quran. Makanya Allah jamin Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga itu Al-Quran. Maka kata Allah, fa in lam taf'alu, jika kalian tidak mampu membuat yang sama dengan Al-Quran itu, wa lam taf'alu, dan pasti kalian tidak akan mampu. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, maka bertakwalah atau takutlah terhadap api neraka yang waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Jadi anak-anakku sekalian, itu Al-Quran, la raib, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Kemudian fungsi Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, pembawa hidayah, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi Al-Quran ini adalah pedoman hidup, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Maka ketika kita mau jadikan Quran sebagai petunjuk, pertama tadi berangkat dari sebuah keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran. Yang kedua, tentu saja harus senantiasa dipelajari Al-Quran. Kemarin guru kita sudah menjelaskan tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi jangankan lancar membaca Al-Quran, pelajar saja mendapatkan kemuliaan. Kemudian berusaha untuk memahami Al-Quran. Kemudian selanjutnya bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Saya ingin sampaikan kepada anak-anak sekalian, ketika mau dimuliakan Allah, maka berhubunganlah, berinteraksilah dengan Al-Quran, maka pasti Allah muliakan kita. Karena siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Saya ulangi, siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Perhatikan, Al-Quran itu turun dari Allah yang Maha Mulia. Kemudian selanjutnya turun melalui malaikat yang paling mulia. Halo, saya tanya lagi nih, yang masih melek matanya, malaikat siapa yang bertugas pembawa wahyu? Nah, tuh biar tidur masih bisa jawab ya. Malaikat Jibril. Tahukah anak-anakku sekalian, malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Ya. Jadi Al-Quran turun melalui dari Allah yang Maha Mulia melalui malaikat yang paling mulia, itu malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran ini turun pada malam yang paling mulia. Itu malam pertama kali turun Al-Quran pada malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kata Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ketika Al-Quran itu turun pada sebuah malam, maka Allah muliakan malam itu, dijadikan sebagai malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran itu turun kepada manusia yang paling mulia. Siapa yang manusia yang paling mulia di dunia ini? Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran itu turun di tempat yang paling mulia. Di mana? Madinah. Mekah dan Madinah. Makanya dalam Al-Quran ada namanya ayat-ayat Makkiyah dan ada yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah.
Ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara ayat Madaniyah adalah ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah yang disebut dengan bahwa tempat yang paling mulia di mana Al-Quran turun di dalamnya adalah Mekah dan Madinah. Maka kesimpulannya, tidaklah seseorang yang berhubungan dengan Al-Quran kecuali pasti Allah muliakan. Mulai dari yang membaca, mulai dari yang mempelajari, mulai dari yang menghafal, apalagi yang mengamalkan, pasti Allah muliakan. Karena siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Jadi sekali lagi, Al-Quran turun dari Allah yang maha mulia melalui malaikat yang paling mulia, itu malaikat Jibril, pada malam yang sangat mulia, itu malam Lailatul Qadar, kepada manusia yang paling mulia, itu baginda Rasulullah SAW, dan kemudian di tempat yang paling mulia, itu Mekah dan Madinah. Dan tidaklah seseorang yang berhubungan dengan Al-Quran kecuali pasti Allah muliakan dan Allah angkat derajatnya. Ini paham ya? Halo? Jelas ya? Jadi anak-anakku sekalian, maka Al-Quran itu harus dijadikan sebagai hudan, petunjuk. Bagaimana menjadikan petunjuk? Pertama, selalu dibaca, difahami, diamalkan dalam kehidupan kita. Makanya sikap kita terhadap Al-Quran ini pernah saya jelaskan, bahwa apapun yang menjadi perintah Allah dalam Al-Quran harus dikerjakan, sekalipun perintah itu tidak sesuai dengan akal. Ada tidak perintah Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal? Ada. Kita ambil contoh dulu, contoh. Nabi Ibrahim pernah disuruh untuk menyembelih putranya. Ini masuk akal tidak? Kamu kalau disuruh untuk disembelih, kamu mau disembelih lehermu, kira-kira mau tidak? Tidak. Hah? Tidak mau ya? Tidak mau. Tidak masuk akal. Mana masuk akal seorang ayah disuruh menyembelih putranya? Tapi karena ini perintah Allah, maka mesti dikerjakan. Maka itu dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Sekalipun sesungguhnya Allah tidak menginginkan betul-betul Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Dia hanya ingin menguji sejauh mana ketaatan seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau dalam Al-Quran ada perintah, sesungguhnya tujuannya adalah untuk menguji ketaatan kita kepada Allah. Jadi jangan terlalu banyak bertanya, kenapa disuruh sholat, kenapa disuruh mengaji, kenapa disuruh puasa? Tidak usah tanya, kerjakan saja. Nanti Allah beri hikmah, nanti Allah berikan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita kerjakan. Jadi baca Al-Quran, fahami Quran, dan amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Begitupun dalam hal larangan. Ketika dilarang oleh Allah, jangan berkata, kenapa dilarang, kenapa dilarang. Tinggalkan saja. Nanti Allah berikan hikmah di balik larangan itu. Dilarang minum balok, dilarang berzina, dilarang berjudi. Allah beri hikmah. Tidak apa-apa kita cari hikmah dan tafsir di balik larangan itu. Tapi yang penting dulu adalah tinggalkan dulu. Jangan jangan dicari dulu alasan kenapa dilarang begini, kenapa dilarang begini. Padahal belum dia tinggalkan. Jadi tinggalkan dulu, baru cari hikmah di balik larangan itu. Itu namanya menjadikan petunjuk, pedoman hidup, hudan lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Ini juga pernah saya jelaskan secara singkat. Saya ingat, ulangi lagi. Orang yang bertakwa kepada Allah banyak sekali. Termasuk cirinya dalam Al-Quran ini bisa dibaca dalam ayat selanjutnya. Bisa ada penjelasan para ulama. Ya, misalnya ulama menjelaskan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah. Tentu namanya takut. Anak-anakku sekalian, kalau takut, kalau disuruh dikerjakan tidak sama orang. Kalau misalnya ada orang kita takuti, menyuruh kita, dikerjakan tidak? Tidak. Kalau ada orang yang kita takuti kemudian melarang kita, ditinggalkan tidak? Jadi konsekuensi ketika rasa takut itu ada dalam diri kita adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi kalau ada orang disuruh, misalnya anak-anakku sekalian disuruh oleh gurunya, oleh kiainya, oleh ustadznya, kamu ke sana kerjakan ini, tapi kamu tidak kerjakan, berarti kamu tidak takut sama kiaimu, sama gurumu, sama ustadzmu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya takut kepada Allah, disuruh sholat tidak mau sholat, berarti tidak takut sama Allah. Dilarang, jangan peminum, ternyata dia minum, maksudnya minuman keras ya. Tapi minuman keras bukan es batu ya. Ya, maksudnya di sini minuman yang memabukkan. Ya, dilarang ternyata dia kerjakan, maka sungguh dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang takut kepada Allah adalah
konsekuensinya adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu orang bertakwa. Yang mana lagi? Yang kedua, wal amalu bit tanzil, beramal dengan at-tanzil. Maksudnya di sini adalah Al-Qur'an. Jadi beramal tadi menjadikan petunjuk dalam kehidupan kita. Yang ketiga, wal isti'dadi liyaumir rahil, mereka mempersiapkan dirinya ketika mati. Jadi yang hadir kan anak-anakku sekalian, semua yang hadir jamaah subuh, ini calon-calon mati semua nih. Halo? Mati tidak? Mati. Mati. Berani? Insyaallah. Itu namanya nekat ya. Jadi kita semua ini akan mati, dan sebaik-baik orang yang mau mati adalah mereka yang mempersiapkan dirinya ketika terjadi kematian. Makanya seorang yang bertakwa adalah selalu memandang jauh ke depan. Jadi pedagang yang jujur, jangan mengurangi timbangan, jangan mengatakan ini barang baik padahal barang buruk. Kenapa? Karena setelah kehidupan dunia ada pertanggungjawaban. Mau jadi pejabat silahkan, tidak dilarang, tapi dengan cara mendapatkan jabatan itu dengan cara yang benar. Tidak menebarkan fitnah, tidak menyebabkan perpecahan di kalangan umat. Kenapa? Karena setelah kehidupan dunia ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu namanya wal isti'dadi liyaumir rahil. Mereka berpikir jauh ke depan. Kemudian yang terakhir, waridha bil qalil, ridho dengan apa yang ada. Selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian dan seluruh jamaah, saya kira ini dulu, nanti kita ambil beberapa pelajaran dari ayat Al-Qur'an ya. Nanti kita lanjutkan pada, kalau dapat lagi giliran nanti saya lanjutkan lagi pada lanjutan ayatnya. Jadi saya usahakan, jadi saya bukan menafsirkan ya, saya bukan seorang yang bisa menafsirkan Al-Quran. Saya hanya ingin bagaimana kita mengambil beberapa pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran untuk kita jadikan sebagai pedoman, petunjuk dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Saya kira ini yang sempat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam kondisi walafiat. Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.